给我5天时间，给你们一个答复。骗我们的吧？只会糊涂。他干的事儿，我也敬你是条汉子。要冷静，我们还有真实。你呢？休假。人现在在哪儿？冤大头来。是我，哥。哦，明大人，下面的人不懂。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Fable River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita sudah sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur cerita dari season kedua ini pada episode 26-nya. Sekarang Xiu telah menjadi panglima tertinggi dari pasukan Panji Hitam. Wude yang merupakan anggota pasukan Panji Hitam sangat senang karena dia datang menjabat di tempat ini. Berhubung ini adalah kali pertamanya Xiu kemari, jadi dia ingin Wada membimbingnya. Ouyang Jin membenarkan kalau Xiu harus segera memahami situasi di sini dengan cepat, karena dialah yang akan menjadi panglima tertinggi. Karena bagaimanapun daerah ini terpencil dan tidak setara dengan kota atas. Wada memberitahu Xiu kalau Gubernur Danya, Mawe, serta beberapa penjabat lain tengah menunggu di rumah makan depan. Mereka tengah menyambut kedatangannya, jadi dia ingin Xiu segera menemui mereka. Namun, Langki menyarankan mereka untuk membawa Xiu beristirahat dulu karena dia telah melakukan perjalanan jauh. Selain itu, acara penyambutan bisa dilaksanakan di hari mana saja. Xiu dapat merasakan hal yang tak biasa pada situasi saat ini. Berpindah ke tempat kediaman Panglima Kota Danya, terdapat beberapa pasukan yang hendak menemuinya. Hingga Xiu pun datang sambil memperkenalkan dirinya sebagai Panglima baru Kota Danya. Alasan mereka datang adalah untuk mempertanyakan alasan logistik pusat diberikan ke pihak lokal. Karena di saat giliran mereka keluar daerah tidak ada jatah yang mereka dapatkan. Karena Xiu tidak tahu apa yang terjadi, jadi Langki pun menjelaskan semuanya. Xiu akhirnya memahami apa yang telah terjadi. Dia meminta waktu 5 hari karena dia akan memberikan mereka jawaban. Hanya saja orang-orang itu masihlah belum percaya kepadanya. Karena bisa saja Xiu itu menipu mereka. Terlebih lagi, sangatlah mudah menipu mereka yang merupakan prajurit kecil. Jadi orang-orang ini tidak akan pergi. Xiu pun melemparkan pedangnya dan ia meminta mereka untuk percaya saja kepadanya. Dan jika tidak segera pergi, maka dia akan menghabisi mereka. Terlebih lagi, apa yang mereka lakukan hari ini hanyalah menghalangi pintu dan membuat keributan, yang merupakan perbuatan dari seorang pengecut. Berkat perkataan Xiu, mereka pun menjadi percaya. 给我5天时间，给你们一个答复。骗我们的吧？只会糊涂。他干的事儿，我也敬你是条汉子。 Di dalam, Xiu kembali bertanya tentang pembagian lokal dan luar. Ternyata sejak Panji Hitam dibentuk, para petinggi selalu dibagi menjadi 2 faksi. Satu bangsawan lokal yang mana Wada merupakan perwakilan mereka. Yang satunya lagi adalah para penjabat yang dipindahkan dari pasukan lain, seperti Ouyang Jing, Yun Sanse, dan juga panglima sebelumnya yakni Fang Jin. Xiu paham dan menanyakan Langki berada di pihak mana, yang tentu saja akan berada di pihak Xiu. Xiu pun meminta membawa Ouyang Jing kemari. Selain itu dia ingin melihat semua laporan keuangan logistik pasukan Panji Hitam selama beberapa tahun terakhir. Langki tidak menduga Xiu akan langsung bekerja. Setelah kemudian, Langki dan Ouyang Jing telah tiba. Namun dia tidak kunjung menemukan Xiu yang ternyata dia telah tertumpuk oleh berkas yang begitu banyak. Ouyang Jing penasaran mengenai tujuan Xiu memanggilnya kemari, di mana Xiu yang bertanya banyak hal kepadanya, terutama tentang faksi lokal dan luar daerah di pasukan Panji Hitam. Karena bagaimanapun ini sedang bersih tegang. Ouyang Jing membenarkan kalau dirinya pernah mendengar hal itu, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki bukti. Xiu pun berpikir kalau Ouyang Jing sengaja membuat bawahannya untuk menghalangi dirinya. Karena bagaimanapun trik semacam itu sudah sering dirinya lihat. Seakan-akan Ouyang Jing menguji sikap dan posisinya. Xiu sadar betul kalau Ouyang Jing masihlah belum percaya kepadanya.
Terlebih lagi, Yan Sanse dihabisi oleh faksi lokal. Bahkan pemimpin sebelumnya yakni Pang Jin telah gugur terlalu cepat, yang membuat Ouyang Jing berpikir kalau mereka yang berasal dari faksi luar daerah seperti anak yatim, karena tidak bisa mengandalkan siapapun. Xiu bisa menjamin selama dia masih menjabat sebagai panglima pasukan Panji Hitam, dia tidak akan membiarkan hal dulu kembali terjadi. Ouyang Jing paham dan mulai hari ini dirinya bersumpah untuk setia sampai mati kepadanya. Xiu memintanya untuk tidak melupakan hal itu, karena mereka sama-sama berasal dari keluarga Jichuan. Ouyang Jing semakin yakin kepada Xiu dan jika membutuhkan apapun, dia siap untuk melakukan apa yang dia inginkan. Lang Qing benar-benar terpukau dan apa yang Xiu lakukan. Xiu membenarkan kalau dia membutuhkan bantuan kepadanya, yang mana itu tentang keluarga Lin dari Haiku. Ini seketika saja membuatnya terkejut. 山河被本地系搞死了，只要我当一天黑旗军头孩子似的，谁也只应该效忠家族。即日起，欧阳靖是关于何秋林氏的。 Setelah menyelesaikan beberapa urusan, Xiu pun baru saja masuk ke dalam kamarnya. Tapi dia itu langsung dibuat terkejut dengan kemunculan wanita cantik bernama He Xianjing. Dia ternyata diutus oleh Wada untuk bisa melayani kebutuhannya. Hanya saja Xiu menjadi agak panik karena bagaimanapun dia langsung meminta untuk melepaskan pakaiannya. Xiu sama sekali tidak menduga Wada memilih cara pendekatan seperti ini. Xiu pun menanyakan kepada gadis ini apakah dia akan melakukan apa saja setelah diperintah oleh Wada. Xiu pun menenangkan gadis ini dan sepertinya Wada telah memberikan perintah kepada He Xianjing untuk melakukan apapun yang dia minta. Jadi Xiu akan memanfaatkan hal itu tanpa mempedulikan apapun. Pada pagi harinya, Xiu diberitahu kalau semua orang sudah menunggu kedatangannya untuk melakukan rapat, yang mana ini adalah Wada. Tapi sesaat kemudian, He Xianjing keluar di mana Xiu ternyata sudah tidak ada di kamar. Ternyata malam tadi, He Xianjing hanya diminta untuk bersih-bersih saja. Ia sangat kesal karena sepanjang malam Xiu memintanya untuk bersih-bersih. 睡觉呀。瓦德真的跟你说？ Kita lalu dibawa berpindah ke keluarga Lin Haiku, di mana Xiu tengah melakukan penyelidikan. Ia tahu dengan mendapatkan pasukan logistik yang sedikit hanya akan membuat pasukan Timur Jauh bertahan sebentar saja. Jika yang bangkit, maka mereka harus mendapatkan sekutu finansial yang besar seperti keluarga Lin. Xiu teruslah melakukan perjalanan hingga siapa yang menduga kalau dia akan bertemu dengan Liu. Terlihat dia itu tengah diganggu oleh beberapa pria. Pemimpin mereka bernama Go Yimou. Liu memintanya untuk pergi, bahkan ketika hendak mengeluarkan pedangnya, Liu langsung saja melakukan penyerangan kepada mereka. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bisa melawannya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas betapa mendominasinya Liu, tapi Xiu datang untuk bisa melindunginya. Kemunculan Xiu tentu saja membuat Liu menjadi sangat senang, namun dia masihlah mengenalinya sebagai Shan. Saat kemudian orang dari Balai Penegak Hukum pun datang, yang membuat kelompok Go Yimou menjadi sangat ketakutan karena jika terus berlangsung, maka merekalah yang akan tertangkap. Jadi mereka ini berjanji tidak akan pernah melupakan masalah itu. Liu penasaran mengenai tujuan Xiu kemari. Bagi Liu maupun dirinya sama sekali tidak pernah menduga akan kembali bertemu lagi. Tapi pembicaraan mereka seketika saja terhenti oleh kedatangan para pasukan Haiku. Liu meminta untuk kembali bertemu di alun-alun ketika lonceng berbunyi. Sedangkan Xiu malah langsung ditangkap oleh pasukan ini karena sudah melanggar peraturan. Di ruang interogasi keluarga Lin, sudah sejak tadi Xiu menjelaskan kalau beberapa orang negara Weile ingin menculik perempuan di jalan, sedangkan dirinya hanya datang untuk membantu saja. Namun gadis itu sudah pergi, begitu pula dengan orang negara Weile. Alhasil para penjaga ini tidak percaya kepadanya. Xiu tidak terlalu peduli, namun jangan salahkan dirinya jika mereka dalam masalah. Sebaiknya mereka itu segera melepaskan dirinya sebelum memohon ampunan kepadanya. Namun Xiu itu malah dimasukkan ke dalam penjara. Barang-barang yang dibawa olehnya juga tengah digeledah. Mereka menganggap Xiu adalah orang miskin karena tidak memiliki apapun. Bahkan ketika melihat token pemimpin pasukan Panji Hitam, awalnya mereka tidak terlalu peduli. Hingga mereka pun baru sadar telah membuat masalah yang besar. Lin Rui sebagai penjabat tertinggi kabinet keluarga Lin segera menemui Xiu yang telah dipenjara. Xiu pun pura-pura tertidur dan dirinya sudah menunggu hal ini untuk bisa mendapatkan bayaran supaya wilayah Timur Jauh mendapatkan keuangan.
Xiu juga berpura-pura kesakitan yang membuat Lin Rui kebingungan dengan apa yang terjadi. Padahal para penjaga tidaklah memukulinya. Ia pun ingin memeriksa apakah dia merupakan panglima baru yang telah diutus oleh keluarga Jichuan. Xiu membenarkan hal itu dan mengetahui hal ini, Lin Rui pun memperkenalkan dirinya sebagai tetua agung keluarga Lin. Mengetahui hal itu, Lin Rui pun memperkenalkan dirinya sebagai tetua agung keluarga Lin sambil bertanya mengenai kondisinya. Akting Xiu sangatlah luar biasa, bahkan membuat Tuan Lin Rui percaya dan dia akan segera dibebaskan. Tapi Xiu tidak ingin karena masalah masihlah belum selesai. Lin Rui pun tahu apa yang dia maksud, jadi hanya mereka berdua saja yang akan ada di ruangan itu. Lin Rui sudah menyiapkan tempat yang nyaman agar bisa menjamu Xiu dengan baik. 人现在在哪儿？ 冤大头来，是我，哥，明大人，下面的人不懂。 Tapi Xiu masihlah belum berhenti dan kembali melakukan aktingnya. Padahal tubuhnya sangatlah kecil, namun malah dipukuli oleh para penjaga. Xiu takut jika keluar dari tempat ini dirinya akan mati. Lin Rui paham dan dia akan segera mempertemukannya dengan dokter terbaik yang keluarga Lin miliki. Hanya saja Xiu tidak memiliki uang, jadi tidak mungkin dia bisa berobat. Lin Rui menenangkannya karena ini merupakan masalah mereka, jadi dialah yang akan membayarnya. Mendengar hal itu, Xiu tidak akan menolak kebaikannya. Xiu meminta 1 M untuk biaya pengobatan, yang tentu saja membuat Lin Rui terkejut. Padahal dia itu tidak pernah menyetujui hal itu. Xiu menjelaskan kalau ini bukan sekadar urusan kehormatan pribadinya saja, namun juga demi Balai Penegak Hukum Haiku. Karena bagaimanapun mereka telah memukuli panglima tertinggi pasukan Panji Hitam. Jika ini terdengar di luar, maka akan membuat konflik besar terjadi. Seharusnya angka 1 M sudah lebih daripada cukup untuk melambangkan perdamaian antara dua keluarga. Lin Rui hanya bisa terdiam saja mendengar perkataannya. Ia tidak menduga Xiu berpikir sampai sejauh itu. Dia berjanji akan memenuhi permintaannya. Ia juga bertanya mengenai tujuan Xiu kemari, di mana Xiu ingin membawa sebuah kesepakatan besar untuknya. Mereka berdua pun akan berbicara di kediaman keluarga Lin. 两个家族的和平和友谊。我出了，请。不只是为了游玩吧？ Dalam perjalanan itu, Lin Rui berjanji akan membuat perjanjian dagang dengan keluarga Lin dari timur jauh. Dalam perjalanan pulang itu, Lin Rui berjanji akan membuat kesepakatan dagang antara keluarga Lin dan timur jauh. Tapi semua ini bisa terjadi selama pasukan Xiu bisa mengatasi geng keluarga Ma. Xiu penasaran apakah mereka memiliki perselisihan dengan keluarga Ma, karena mereka sangat ingin menyingkirkannya. Ternyata ini bukan hanya demi keluarga Lin saja, namun bagi keluarga Jichuan. Ini juga adalah hal yang baik. Xiu yang baru datang kemari sepertinya masihlah belum mengetahui banyak hal. Dia yakin kedepannya Xiu akan tahu segalanya. Xiu paham dan pamit pergi dari hadapannya. Berpindah ke alun-alun pelindung negara di mana Liu sudah menunggu Xiu. Hingga ia pun datang menemuinya. Namun dia bingung mengapa Liu diam saja. Ia penasaran apakah Xiu tahu tentang patung ini, di mana itu adalah perwira tertinggi terakhir dari Kekaisaran Guangming bernama Lin Feng. Di saat Kekaisaran Guangming terpecah, hanya dialah yang melakukan perlindungan kepada keturunan terakhir yang tersisa bernama Ling Fengxi. Ia jugalah yang menjaga wilayah Haiku tanpa mempedulikan nyawanya. Jika tanpa dia, mungkin keluarga Lin tidak akan menjadi seperti sekarang. Dia juga adalah pahlawan sejati. Namun pada akhir hayatnya, dia malah mati karena diracuni oleh Ling Fengxi, pangeran yang dia lindungi sepenuh hati. Karena jasanya yang begitu besar, membuat kisahnya tidak terlalu asing dalam sejarah. Liu yakin kalau Shen atau Xiu ini merupakan prajurit dari keluarga Jichuan. Liu merasa sama sepertinya dan dia berasal dari keluarga Liu Feng di wilayah barat laut. Xiu sempat kaget karena tidak menduga Liu akan mengatakan hal itu. Ia menanyakan tujuan Xiu untuk bertarung, yang mana ini sangatlah sulit untuk dia jelaskan. Sedangkan tujuan Liu bertarung adalah untuk melindungi keluarganya. Jika memang membutuhkan pengorbanan, maka dia akan menjadi seperti perwira tinggi Lin. Ia rela mati untuk bisa mencapai semua itu. Liu penasaran apakah kedepannya mereka akan bertemu di medan perang. Xiu merasa itu tidak mungkin terjadi. Tapi apapun bisa terjadi, seperti sekarang mereka kembali bertemu secara kebetulan. Liu pun pergi dan berharap bisa bertemu lagi dengannya. Selama itu tidak di medan perang, Xiu mulai kepikiran mengenai alasannya untuk bertarung, hingga dia pun mengingat rekan-rekannya yang sudah gugur maupun yang masih hidup. Dia merasa semua itu dia lakukan untuk kedamaian dan kepercayaan. 我为了我的家族，我们不是在这里遇到了吗？甘愿赴死。你说，
在战场上。 为什么而战？ Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus berakhir dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.